Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, pertama-tama kita di sini mungkin akan sedikit cerita atau sedikit bertukaran pikiran tentang apa yang telah kita dapatkan dari tema sumber-sumber hukum Islam. Judulnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Di sebelah kanan saya mungkin ada saudara Hasan yang akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber-sumber hukum Islam. Bagaimana menurut Said Hasan? Jadi yang pertama, sumber hukum Islam yang bersumber dari wahyu, yaitu teks yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalil ini bersifat otoritatif karena menjadi landasan utama syariat Islam. Mungkin dari saya tentang sumber-sumber hukum Islam itu, pembahasan mengenai sumber hukum Islam akan senantiasa melibatkan pembahasan tentang syariat. Karena itu, seperti yang akan dibuktikan nanti, bahwa sumber hukum Islam tidak terbatas pada wahyu. Adapun sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalil muttafaq, dalil yang disepakati, dan yang kedua adalah dalil mukhtalaf, dalil yang tidak disepakati. Menurut pendapat umum, sumber-sumber hukum Islam menurut pendapat umum ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, sama ijma dan qiyas. Mungkin saudara Hasan bagaimana untuk pengertian tentang sumber-sumber hukum Islam ini? Mungkin contoh-contohnya. Boleh contoh-contohnya bagaimana? Contoh misalnya dari contoh perintah salat disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan tata cara salat dijelaskan melalui sunnah Nabi. Ya. Saya mengambil dari pendapat mazhab Hanafi tentang sumber hukum utama Al-Quran. Sumber hukum pertama dan utama dalam metodologi Imam Hanafi, sunnah, hadis setelah Al-Quran. Sunnah menjadi sumber hukum kedua yang digunakan jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran. Asor sahabat, pendapat atau perkataan para sahabat Nabi yang dijadikan dasar penetapan hukum, terutama jika tidak ada dalil yang lain. Itu menurut pendapat mazhab Hanafi. Dan ijma. Yang ketiganya adalah ijma. Menurut pendapat Imam Hanafi menerima ijma, kesepakatan umum, sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ia menganggap baik ijma sharih, kesepakatan yang jelas, maupun ijma sukuti, kesepakatan yang secara diam-diam bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Yang keempat ada qiyas menurut Imam Hanafi. Analogi qiyas atau analogi hasil kesepakatan, analogi digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Sunnah dengan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada dasar hukumnya. Yang kedua ada menurut pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki menetapkan amal ahli Madinah, praktik penduduk Madinah, sebagai sumber hukum yang penting karena dianggap sebagai representasi praktik Nabi dan sahabat. Yang ketiga ada pendapat mazhab Syafi'i, lebih ketat dalam penggunaan sumber dengan menekankan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas secara urut tanpa banyak menambahkan sumber lain. Yang keempat ada pendapat mazhab pendapat mazhab Hambali, menekankan pada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas
dengan sikap konservatif terhadap penggunaan sumber seperti istihsan dan Yang kelima, ini pendapat modern. Ada yang menambahkan sumber seperti maslahah mursalah, pertimbangan kemaslahatan umum, dan sad adzariyah, pencegahan sebab yang mengaruh pada kemudaratan. Itu menurut pendapat modern. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan tentang sumber-sumber hukum Islam yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita nih. Yang pertama, mungkin pertanyaannya ada, jelaskan dua pembagian sumber hukum Islam beserta dalilnya. Yang kedua, contohkan amalan-amalan yang berasal dari dalil-dalil yang tidak disepakati. Dan yang ketiga, apa budaya yang masih menjadi Islami dan berjalan hingga sekarang. Oke, yang pertama, jelaskan dua pembagian sumber hukum Islam beserta dalilnya. Sayyid Hasan, bagaimana ini? Jadi pembagian dalil itu ada dua. Ya. Yang pertama ada dalil akli sama dalil nakli. Jadi kalau dalil nakli, yaitu tadi yang di awal itu sumber hukum Islam. Kalau dalil nakli ini sumber hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Kalau dalil akli adalah sumber hukum Islam yang menggunakan akal atau ijtihad para ulama. Kalau yang saya dapatkan tentang menjelaskan dua pembagian sumber hukum Islam secara dalilnya ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati namanya dalil muttafaq yang tadi dijelaskan. Pengertiannya adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid dari berbagai mazhab sebagai dasar penetapan hukum syariat. Macam-macam dalil muttafaq ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma, dan yang keempat ada qiyas. Dalil Al-Qur'annya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Quran surah An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri di antara kalian. Tafsir ayatnya, para ulama usul fikih menafsirkan ayat ini sebagai landasan sumber hukum Islam dengan penjelasan Al-Quran. Taatilah Allah. Ketaatan kepada Allah berarti mengikuti semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang lain. Atau menurut tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Quran, ketaatan kepada Allah adalah mengikuti kitabnya karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang wajib diikuti. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah itu taatilah Rasul. Perintah taat kepada Rasul menunjukkan bahwa sunnah Nabi adalah hujjah, dalil hukum. Sunnah pun berfungsi satu untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang global, yang kedua mengkhususkan yang umum, dan yang ketiga membatasi yang mutlak. Dalil penguatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fahudu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga ada ijma. Ijma itu ijma ulil amri. Ulil amri menurut ulama usul fiqh ditafsirkan sebagai para ulama dan mujtahid yang memiliki otoritas keilmuan. Dari sinilah lahir konsep ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu hukum. Penjelasan Imam Syafi'i terkait ijma. Ijma adalah hujjah karena umat Islam tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Yang keempat ada hasil ijtihad. Hasil tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi diambil dari perintah taat secara rasional ketika tidak ada Al-Quran, As-Sunnah, ijma, maka dilakukan ijtihad dengan analogi hukum. Nah, jadi jika tidak ada Al-Quran, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma, maka kita harus mengambil dari kiasnya ini. Dalil-dalil klasik, dalil-dalil dari kitab yang menunjukkan tentang sumber-sumber hukum Islam. Satu ada dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, tentunya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang menyusun usul fikih secara sistematis dan menetapkan 4 sumber hukum utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah,
ijma dan qiyas. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i juga Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai dasar urutan ketaatan hukum yang tadi itu. Penjelasan dari Imam Syafi'i, jika suatu hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dicari melalui ijma, dan jika tidak ditemukan dalam ijma, maka dilakukan qiyas. Yang kedua ada dalam kitab Al-Mustafa karangan Imam Al-Ghazali, tapi madhabnya tetap beliau mengikuti madhab Syafi'i. Kitab ini membahas usul fiqh secara filosofis dan metodologis, mengatakan bahwa ijma adalah hujah qat'i dan qiyas adalah hujah zani, tapi wajib diamalkan. Imam Al-Ghazali mengambil dua dalil. Yang pertama dalil Quran surah An-Nisa ayat 59 dan dalil Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Penjelasan menurut Imam Al-Ghazali, hukum syariat tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas karena keempatnya saling berkaitan. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, semua sumber hukum Islam yang 4 itu semuanya saling berkaitan, tidak ada yang terpisah belah. Madhab yang menerima sumber hukum Islam yang disepakati atau sumber hukum dalil muttafaq ada 4 madhab. Yang satu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, keempat madhab ini adalah keempat madhab ini yang menerima sumber hukum Islam yang 4 itu. Nah, mungkin sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Contoh amalan-amalan yang berasal dari dalil-dalil yang tidak disepakati, itu maksudnya apa? Coba jelaskan, Said Hasan, bagaimana itu? Kalau contoh amalan-amalan dari yang tidak disepakati yang saya dapat itu ada istighsah dan tahlilan. Mungkin dari istihsan dan maslahah bersalah, tahlilan dan doa bersama untuk orang meninggal dipraktikkan luas di Indonesia. Mazhab Syafi'i membolehkan karena dinilai membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu apa yang tidak bertentangan dengan syariat itu diperbolehkan. Jadi terus sebagian ulama lain menolaknya karena tidak ada contoh langsung dari Nabi. Itu dari amalan yang tidak disepakati tapi diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i. Mungkin saya juga di sini contoh amalan yang berasal dari dalil yang tidak disepakati ada 4. Yang pertama ada istihsan, yang kedua ada maslahah mursalah, yang ketiga ada atau adat kebiasaan, yang keempat ada sad ad-dariyah. Mungkin yang pertama ada istihsan. Nah, membolehkan jual beli salam, bayar di awal atau barang menyusul. Nah, seperti kita memesan barang di barang online. Nah, itu kan uangnya dulu, ada yang uangnya duluan, ada yang COD di tempat. Nah, ini menurut istihsan memperbolehkan jual beli salam, bayar di awal, barang menyusul. Nah, ini membolehkan, dalil ini membolehkan. Padahal secara kias seharusnya tidak sah. Nah, kalau dalam kias itu tidak sah, karena dalam kias itu biasanya harus ijab qabul antara pembeli dan si penjual. Nah, yang kedua ada maslahah mursalah. Nah, pembuatan KTP, akte nikah, pencatatan wakaf. Nah, itu di dalam itu tidak ada di zaman Nabi, tapi demi kemaslahatan umat ini dibolehkan menurut Imam Maliki. Nah, yang ketiga ada atau adat kebiasaan. Nah, ini kalau adat kebiasaan, contohnya ada mahar pernikahan mengikuti adat daerah. Nah, ada kan di sini banyak kita melihat orang-orang di suatu daerah itu adat kebiasaan menikahnya adalah harus punya mahar segini, dan segini. Jangan di berantakan ya, habis dipakai nanti gitu. Nah, mungkin yang ketiga ada menurut madhab contoh-contoh yang dari dalil yang tidak disepakati.
Yang ketiga ada yang keempat ada Sad Az-Zariyah. Menurut Imam Hambali, nah larangan khalwat berduaan, bukan zina tapi jalan menuju zina. Nah itu masih dibolehkan menurut Imam Hambali, tapi kalau dalam kiasnya itu sudah jelas-jelas tidak boleh. Nah masuk ke contoh yang ketiga ini, soal yang ketiga, contoh budaya yang menjadi Islami dan berjalan hingga sekarang itu apa saja? Saya dasar. Kalau yang saya dapati itu ada tahlilan, sekaten, terus wayang kulit yang bernuansa Islam, Ya. tradisi selamatan, terus ya mungkin masih banyak yang di luar sana yang belum saya ketahui. Ya. Terus apa sih salah satunya yaitu yang paling apa ya, yang paling banyak itu tahlilan kalau menurut saya. Ya. Soalnya masyarakat Nusantara atau di Indonesia itu sudah mengenal tradisi berkumpul dan berdoa bersama saat ada kematian, setelah ada yang orang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal pasti ada yang namanya tahlilan. Ya. Soalnya nilai Islamnya yaitu doa untuk mayit, silaturahmi, sedekah, dan kepedulian sosial. Mungkin bisa dilanjutin. Kalau dari saya sendiri tentang contoh budaya yang menjadi Islami hingga sekarang, yang pertama ada walimatul ars, resepsi nikah. Itu kan di zaman Nabi itu gak ada ya, karena itu ada budaya Arab pra-Islam. Diterima Islam karena tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah budaya Arab pra-Islam. Yang kedua ada tahlilan dan yasinan. Itu khususnya di Indonesia terutama. Karena itu adalah tradisi lokal. Isi kegiatannya berzikir, doa, sedekah, bernilai Islami. Itu masih bisa diterima atau menjadi budaya Islami dan berjalan hingga sekarang ini. Yang ketiga ada busana muslim lokal, sarung, koko, gamis atau pensi, itu contohnya. Karena itu bukan pakaian Nabi, tapi memenuhi syarat syar'i. Jadi itu masih bisa diterima gitu. Yang keempat ada musyawarah desa atau rembuk kampung. Kalau seperti desa-desa yang telah kita ketahui lah banyak. Sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Kesimpulan singkatnya, sumber hukum Islam ada yang disepakati dan tidak disepakati. Perbedaan dalil bukan perpecahan, tapi kekayaan ijtihad. Budaya boleh menjadi Islami selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja terkait pertanyaan-pertanyaan dan pengertian tentang sumber-sumber hukum Islam ya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.